Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Anda semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik saja. Semoga sehat selalu dan terhindar dari virus corona ini ya. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran pada hari ini. Ya, bersama Bapak yaitu Bapak Taufik Chandra, di mana Bapak adalah guru PL kalian selama 6 bulan ke depan. Pada hari ini kita akan belajar tentang demokrasi terpimpin. Oke. Ya, judul kita adalah demokrasi terpimpin, masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, oke? Pada hari ini, sesuai dengan judulnya adalah demokrasi terpimpin, kita akan belajar tentang masa perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin ini. Untuk mengawali pembelajaran kita terlebih dahulu, alangkah baiknya Anda tahu dulu nih apa demokrasi terpimpin. Untuk itu Bapak udah menyiapkan videonya. Mari kita nonton videonya bersama-sama. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia setelah era demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin ini merupakan salah satu gagasan dari Insinyur Soekarno yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. Soekarno berpendapat bahwa sistem demokrasi terpimpin adalah jawaban terhadap kegagalan sistem demokrasi parlementer yang memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik. Pendapat Soekarno ini merupakan salah satu wujud ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang dianut pemerintah pada masa demokrasi liberal. Latar belakang demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintah yang ditawarkan Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Sepertinya Anda telah mengetahui apa itu demokrasi terpimpin sebagaimana kita dari video tadi telah Bapak tanyakan tadi. Untuk itu indikator pencapaian kompetensi yang harus Anda ketahui, Anda capai adalah: pertama, Anda mengetahui perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kedua, Anda nantinya dapat menyajikan hasil kerja diskusi tentang masa demokrasi terpimpin ini. Nanti di akhir pembelajaran juga Bapak akan memberikan tugas di rumah, mungkin sederhana coba. Tugasnya mungkin diskusi kelompok, tapi diskusi kelompok itu bisa dilakukan secara online. Bapak memanfaatkan juga WA yang ada di Anda semua untuk diskusi tentang apa saja yang ada di zaman demokrasi terpimpin ini. Baik, kita masuk kepada materi pertama. Ya. Baik, materi pertama kita adalah perkembangan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yaitu, materi pertamanya adalah
masa demokrasi terpimpin ini adalah masa lanjutan dari demokrasi liberal. Alasannya pasti telah Anda ketahui setelah menonton video tadi. Jadi Bapak hanya sedikit review sedikit lagi ya. Yaitu demokrasi terpimpin ini adalah pemikiran, segala pemikiran dan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintah lagi diambil oleh presiden. Berpusat bukan ambil bahasanya, yang berpusat pada presiden pada saat itu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan demokrasi terpimpin ini mulainya era pada demokrasi terpimpin ini adalah pada tahun 1959 di tanggal 5 Juli, yaitu munculnya dekret presiden saat itu. Oke. Dekret presiden. Oke. Perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu ada empat. Yang Bapak siapkan di sini di PPT, nanti akan Bapak tayangkan juga. Ya, ada empat. Pertama itu adalah dekret presiden 5 Juli 1959. Kedua adalah sistem pemerintahan dan konsep politik. Ketiga ada politik luar negeri. Keempat sudah Pak sini. Keempat adalah wilayah Iriantara. Pembebasan wilayah Iriantara. Oke, kita masuk kepada materi kita pertama ini. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita bahas sedikit, kupas sedikit Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini adalah ya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Latar belakangnya sendiri adalah pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pembentukan kabinet bernama gotong royong. Kabinet gotong royong maksudnya. Ya, itu kan kabinet gotong royong. Dan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ini adalah pertama yaitu dibubarkannya konstituante. Kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya Undang-Undang 1945 kembali. Ketiga, yaitu pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. Itu adalah masa di mana dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana ada cikal bakal dari munculnya era demokrasi terpimpin. Kita masuk ke bagian kedua, sistem pemerintahan dan konsep politik pada masa demokrasi terpimpin. Pertama yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial. Ya, presidensial. Kedua, presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan DPR. Ketiga, dalam melakukan pemerintahan, presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agamais, dan komunis. Disingkat NASAKO. Tapi mungkin Anda juga sedikit bingung, presidensial itu apa sih Pak? Ya, presidensial itu adalah di mana segala keputusan diambil oleh presiden, tidak lagi melibatkan rakyat. Itu lebih secara ringkasnya, itu presidensial. Segala keputusan pemerintah, segala pola pikir, semua keputusan itu berasal dari presiden. Kebijakan semua itu berasal dari presiden. Tidak ada sangkut pautnya dengan rakyat lagi. Ya. Itu
pada zaman demokrasi terpimpin. Hal ini juga, oke, kita lanjutkan yang ketiga lagi. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis. Gitu. Dari pada masa itu Bapak Soekarno kita mendapatkan dukungan dari 3 partai besar, yaitu Partai Nasionalis, Agamais, dan Komunis. Dari ketiga partai itu menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis. Ya, dan kita semua tahu berkembangnya ideologi komunis itu muncullah tragedi gerakan G30 SPKI, tragedi 30 SPKI. Baik, kita masuk yang keempat. Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa ajaran Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis ini digunakan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis mereka. Ketua PKI pada saat itu adalah D.N. Aidit berusaha menyebarluaskan beberapa cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah searah dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Yang kedua adalah ajaran Resopim, yakni Resolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Ya, maaf kata Bapak sedikit rusak. Ya, tujuan dari adanya Resopim ini adalah memperkuat kedudukan Soekarno. Pokok poin ajarannya adalah semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat melalui resolusi, dijuai oleh sosialisme, dan diambil kendali oleh satu pimpinan nasional, menurutnya. Nasional atau panglima besar resolusi, yakni Presiden Soekarno. Wow. Dampaknya adalah munculnya Resopim ini adalah Bapak Insinyur Soekarno kita itu menjadi presiden seumur hidup. Seumur hidup, dan kedudukan lembaga tinggi yang ada di pemerintah dan tertinggi juga ditentukan oleh Bapak Presiden kita. Luar biasa sekali. Kita masuk ke materi yang ketiga. Pokok ketiga pembahasan kita yaitu politik luar negeri. Oke. Jejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Namun pada demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan, di mana ada monopoli Uzbek di sana, bahwa politik luar negeri Indonesia mempunyai tujuan untuk menghilangkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang utuh dan abadi. Yang pertama itu ada politik konfrontasi NEPO dan ALDEPO. Politik konfrontasi NEPO dan ALDEPO. Kita bahas satu-satu. Kita bahas ini dulu, yaitu NEPO dan ALDEPO ini. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang memberikan bagian dunia menjadi 2 blok, yakni NEPO dan ALDEPO. NEPO merupakan kumpulan negara sosialis yang dianggap progresif dan negara yang sedang berkembang, termasuk juga negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya, itu NEPO. Kalau ALDEPO itu adalah negara yang telah maju. Berarti kebalikannya ya. Dia tidak perlu lagi memperjuangkan kemerdekaannya lagi. Yang kedua yaitu ada politik mercusuar. Merupakan politik untuk mendapatkan kemegahan, keindahan, dan pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar ini dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi Indonesia sebagai mercusuar dunia. Ya, mercusuar bukan mercusuar dunia maksudnya. Bapak salah juga ya. Salah. Mercusuar dari negara-negara NEPO. Ya,
politik mercusuar ini adalah Soekarno menginginkan kalau Indonesia ini menjadi negara mercusuar, ya, jadi mercusuar di negara-negara NATO nanti. Hal itu ditegaskan dengan membangun beberapa bangunan fenomenal yang perlu biaya miliaran rupiah dan mengadakan Game of the New Emerging Force, ya, Game of the New Emerging Force. Itu yang dilakukan oleh Bapak Soekarno pada politik mercusuar. Oke, kita lanjutkan, yaitu materi kita yang ketiga, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Itu pemerintah Indonesia berpendapat pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme oleh Inggris yang dapat membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO dari Soekarno. Dan untuk hal itu Soekarno mengeluarkan kebijakan pertama, mempublikasikan Dwi Komando Rakyat. Oke, Bapak sedikit libat, ya, pada ya atau Dwi Kora. Dwi Komando Rakyat ini munculnya pada tanggal 3 Mei 1964 yang berisi perhebat lagi ketahanan revolusi Indonesia, menolong perjuangan rakyat Malaysia untuk terbebas dari Napoleon Inggris. Kedua adalah membangun komando operasi tertinggi atau KOTI dan komando Mandala. Ya, itu ada upaya yang dilakukan di Indonesia. Ya, yang terakhir itu adalah Indonesia keluar dari PBB. Ya, dari kebijakan Bapak Soekarno itu Indonesia keluar dari PBB. Karena apa? Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap oleh Dewan Keamanan PBB pada saat itu. Dan juga PBB tidak mau mengganti struktur organisasi mereka. Itulah yang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB. Yang terakhir, nomor 4 adalah pembebasan wilayah Irian Barat. Ya, pembebasan wilayah Irian Barat. Pembebasan wilayah Irian Barat ini melalui banyak sekali susunannya atau perjuangannya untuk membebaskan Irian Barat, saudara-saudara kita yang ada di Irian Barat itu. Pertama itu melalui diploma, perjuangan diploma. Kedua itu ada konfrontasi politik. Ketiga ada konfrontasi ekonomi dan militer. Tiga itu sangat luar biasa sekali perjuangannya. Kalau Anda ingin lebih tahu tentang seperti apa, seperti apa dan bagaimana pembebasan wilayah Irian Barat itu, Anda dapat membacanya di buku, ya. Karena waktu pembelajaran kita terbatas, jadi Bapak nggak bisa menjelaskannya terlalu banyak. Jadi Bapak hanya ringkas saja, ya. Itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam Bapak menyampaikan, ya. Ya. Lalu untuk apanya, mungkin tugasnya akan Bapak tampilkan di layar nanti, ya, di video akan Bapak tampilkan di video. Semoga Anda dapat mengerjakan dengan lebih baik tugas yang Bapak berikan. Dan juga Bapak ingin memberikan pesan sedikit untuk Anda yang ini nggak usah-usahnya Bapak sampaikan untuk semua pembelajaran, ya. Tetaplah di rumah, jangan kemana-mana, ya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Sabar dulu hingga kasus corona ini hilang di Indonesia dan kita dapat bertatap muka kembali dalam kelas seperti biasa. Jangan lupa berdoa pada Tuhan dan bukan berdoa, jangan lupa beribadah
jaga imunitas dan jangan keluar rumah. Oke. Rajin cuci tangan maksudnya Pak. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa pakai masker kalau ingin keluar dalam keadaan perlu sekali gitu. Seperti membeli paket, beli makan atau disuruh orang tua membeli apapun. Ya. Cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.